Trennya berarti kalau dibandingkan tahun lalu misalnya 2019 berarti cenderung naik. Jumlahnya naik ya, karena sampai dengan 2020 aja kita udah 155 di sampai Juni. Sementara di kemarin itu sampai dengan Desember 127. Talk slow, kita talk tapi slow. Di Talk Slow, kita talk tapi slow hari ini kita akan ngobrol tentang penanggulangan AIDS di Kota Cirebon dan Pak Mandika akan ngobrol dengan Sekretaris KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon dengan Ibu Sri Maryati. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Mas Dika. Sehat? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini Pak Mandika sebenarnya mau ngobrol banyak dan pertanyaan juga udah banyak nyiapin, tapi kita mulai dulu dengan apa itu KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS? Mungkin banyak yang belum tahu. Oke, baik. Saya sebut Pak Mandika aja kan? Boleh, boleh. Ya, baik Pak Mandika. Kalau berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2007 bahwa Komisi Penanggulangan AIDS di daerah itu adalah komisi yang mengkoordinasikan dan juga memfasilitasi upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS di daerah. Walaupun kita tahu bahwa di masing-masing daerah ini kan juga ada dinas teknis ya, ada dinas kesehatan yang notabene mengurus semua urusan kesehatan. Tetapi lahirnya Komisi Penanggulangan AIDS ini karena di tahun 2006 di seluruh Indonesia dibentuklah kabupaten KPA kabupaten kota dan juga provinsi pada saat itu, dan kita tahu bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia menjadi salah satu prioritas yang pada saat itu menjadi permasalahan di hampir semua kabupaten kota dengan jumlah kasus-kasus HIV yang semakin meningkat, namun penanggulangannya belum secara khusus. Mengapa? Karena kita tahu HIV ini bukan hanya bicara soal dari sisi medis, tetapi dari sisi sosial, ekonomi dan yang lain sebagainya, sehingga pada saat itu dibentuklah satu komisi yang memang menanggulangi tentang penanggulangan AIDS ini. Bernama Komisi Penanggulangan AIDS ya, dari tahun 2006. 2006. Dan secara perjalanannya untuk dari tahun 2006 sampai 2020 sekarang ada perubahan secara struktural atau seperti apa, atau memang tetap sama? Kalau bicara tentang KPA nasional itu memang berubah ya sejak tahun 2017 adanya Perpres nomor 124 tahun 2017. Tadinya KPA nasional itu punya sekretariat tersendiri, personilnya juga tersendiri. Tetapi setelah 2017 itu dikembalikan kepada Kemenkes yang sekretaris KPA nasional itu dijabat oleh Dirjen di P2P. Namun di kabupaten kota karena konsiderasi kita atau dasar hukum kita lebih mengacu kepada Permendagri 20 tahun 2007, kita masih tetap ada, walaupun pada akhirnya banyak berdampak juga tuh ke beberapa kabupaten kota dan provinsi yang membubarkan diri. Membubarkan diri? Ya. Artinya sekarang di Indonesia ada sebagian kota kabupaten yang tidak punya KPA? Ya. Wow, masalah terbesarnya adalah masalah kelembagaan KPA yang sampai hari ini masih selalu diperdebatkan. Ya. Dan inti perdebatannya adalah perlu nggak sih KPA di kabupaten kota? Oh, perdebatannya itu dan kemudian berdampak pada eksistensi si KPA-nya di setiap kabupaten kota. Betul. Oke, dan kalau di Cirebon masih ada? Di Cirebon alhamdulillah, karena memang kita juga sudah punya regulasi yang sangat kuat ya. Ada perdanya sejak tahun 2010 yang mengatur tentang kelembagaan KPA, sehingga sampai hari ini penanggulangan HIV tidak pernah terputus. Oke, dan kalau di Cirebon berarti ada. Nah, menurut Ibu ketika orang berdebat perlu atau tidak di kabupaten kota adanya KPA, jawaban Ibu perlu atau tidak? Sangat perlu. Karena bicara soal penanggulangan HIV/AIDS, kalau kita melihat referensi hukum lainnya, itu jelas di Permenkes 21 tahun 2013 bahwa penanggulangan HIV/AIDS itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian bagaimana dengan komisinya? Di Komisi Penanggulangan AIDS ini juga sebetulnya menaungi beberapa teman-teman LSM, kemudian beberapa kelompok dampingan sebaya, kemudian kelompok-kelompok yang tentunya mungkin tidak sempat tersentuh oleh dinas-dinas teknis. Sehingga di KPA inilah diramu pendekatan-pendekatan kemudian penanggulangan AIDS-nya nanti lebih melakukan pendekatan-pendekatan psikososial dan pendekatan-pendekatan yang lainnya yang tentunya berujung kepada
tujuan dari penanggulangan HIV/AIDS itu sendiri. Misalnya tidak ada stigma dan diskriminasi, kemudian tidak ada lagi orang yang mati karena AIDS, dan juga tidak ada lagi infeksi baru dari HIV/AIDS. Oke, Gitu. itu di Cirebon kita bersyukur ada nih. Sementara untuk daerah-daerah yang nggak ada, artinya di daerah tersebut pemerintahnya mempertimbangkan, oh kayaknya nggak perlu. Seperti itu kurang lebih. Bentuk perhatiannya kurang atau kayak gimana? Bisa jadi mereka mungkin karena belum merasa bahwa mereka merasa bahwa sudah ada Dinkes, dinas kesehatan yang memang mengelola tentang urusan kesehatan di daerah. Seperti akhirnya itu. Nggak perlulah kita bentuk saja di bawah Dinkes gitu ya. Nggak perlulah kita untuk apa, mungkin Komisi Penanggulangan AIDS sudah ada Dinkes, sudah ada puskesmas misalnya seperti itu. Tapi kadang mereka lupa bahwa ada upaya-upaya yang harusnya bisa dilakukan bersama oleh masyarakat untuk melakukan upaya penanggulangan AIDS ini. Oke. Secara personal, Ibu tergabung bersama KPA dari tahun berapa? 2009. 2009. Iya. Dan apa yang membuat Ibu merasa aku harus gabung dengan KPA waktu itu? Bentuk kepedulian secara personal atau oke, saya perlu bergerak nih gitu? Mungkin karena passion ya, itu yang pertama, karena memang jiwa saya sejak tahun 2001 saya memang berurusan dengan Kespro dan HIV/AIDS. Kemudian saya melihat karena memang HIV ini menjadi salah satu yang memang harus penanganan secara khusus dan harus di blowing, betul-betul kita blow up secara besar-besaran, secara masif, sehingga pemahamannya juga sangat lebih komprehensif di masyarakat. Dan artinya bahwa tugas saya juga harus banyak membuatkan kader-kader di masing-masing kelurahan. Alhamdulillah hari ini sudah ada 22 kelurahan dan mereka punya warga peduli AIDS, yang tentunya kita akan bergerak bersama supaya masyarakat ini terdorong untuk sama-sama melakukan upaya penanggulangan. Oke, 22 kelurahan masing-masing ada tuh ya kadernya. Wow, betul. Luar biasa sekali. Berarti Ibu kegiatan sehari-hari ketemu sama orang yang dengan HIV/AIDS, ketemu sama orang ODA atau penyuluhan segala macam, itu kegiatan sehari-harinya kayak gitu? Iya, itu menjadi kegiatan rutin kami ya, karena memang tugas kami itu bukan hanya nanti bicara di edukasi, tetapi juga nanti di kebijakan, kemudian di promosi, di penanggulangan dan di mitigasi. Jadi hampir kalau bicara dengan teman-teman ODA sih itu menjadi bagian dari kehidupan kita ya sehari-hari. Misalnya juga nungguin mereka yang sakit di rumah sakit, kemudian mengantar mereka yang terjemput karena mereka nggak punya ongkos, kemudian mereka harus mengakses obat di rumah sakit, itu sudah menjadi bagian lah. Bagian dari kegiatan, iya. Suka dukanya. Suka gitu dukanya, ya. Tapi saya pikir banyak sukanya. Banyak sukanya. Yang paling suka deh apa kegiatan? Yang paling suka itu ketika masyarakat paham secara pemahaman tentang HIV dan mereka paham tidak melakukan perilaku beresiko, dan yang pernah melakukan perilaku beresiko mereka mau tes HIV. Itu paling membahagiakan, dan paling membahagiakan ketika mereka tahu positif HIV, mereka tetap berobat. Oke, dan dukanya adalah? Dukanya kalau seandainya saya melihat bahwa teman-teman yang positif ini meninggal, itu yang sangat saya nggak bisa, apa artinya kita membuat kita sedih ya, karena sebetulnya memang usia itu takdir ya, tapi kalau seandainya mereka meninggal karena mereka berhenti minum obat, kan itu sangat juga disayangkan gitu, karena memang HIV ini kan memang tidak boleh lepas obatnya. Oke. Nah untuk si HIV AIDS-nya sendiri gitu ya, mungkin masyarakat masih yang banyak salah atau udah tahu tapi tidak full informasinya. Apa yang harus masyarakat ketahui tentang HIV AIDS ini? Secara singkat aja Bu. Iya, singkatnya adalah bahwa hari ini kita sudah hampir semua orang punya smartphone. Jadi gunakan handphonenya ini untuk membrowsing hal-hal yang positif, terutama tentang HIV. Kenapa ini juga sangat penting? Karena bicara HIV bukan hanya bicara diri sendiri, tetapi juga bicara tentang generasi ke depan, anak-anak kita dan keluarga terdekat kita, dan bagaimana masyarakat juga paham dan dia juga aware supaya mereka mau melindungi dirinya dan keluarganya dari HIV/AIDS. Oke, dan si penyakitnya sendiri Bu, apa yang mungkin selama ini masyarakat masih salah nih tentang cara penularan misalnya, hal-hal yang perlu dilakukan ketika punya tadi misalnya pernah berinteraksi gitu ya secara seksual dengan orang-orang yang punya resiko menjadi orang dengan HIV/AIDS gitu. Yang paling salah itu ketika masih ada anggapan bahwa HIV ini atau AIDS ini menjadi penyakit kutukan.
penyakit kutukan. Gitu. Dan ini yang harus kita berikan informasi yang sangat kuat, karena kalau kita lihat misalnya ada bayi yang positif, apakah bayi itu juga karena kutukan? Apakah juga karena resikonya? Kan bukan. Bayi bisa terinfeksi karena tertular dari ibunya, ibunya terinfeksi karena tertular dari suaminya. Artinya siapa yang dikutuk kalau begitu? Nah, ini yang harus kita berikan informasi bahwa HIV ini bisa kena kepada siapapun kalau kita tidak tahu upaya pencegahannya. Dan penularannya Bu paling banyak adalah? Kalau di Kota Cirebon sendiri sampai dengan Juni ya 2020 ini memang lebih banyak itu dari hubungan seks. Karena memang trennya sejak tahun 2009 itu memang didominasi oleh hubungan seks. Yang sebelumnya di 2009 ke bawah sampai dengan 2006 itu banyak didominasi karena narkoba suntik. Narkoba suntik. Tapi kemudian trennya berubah menjadi hubungan seksual. Oke, dan yang selama ini juga mungkin menjadi pertanyaan masyarakat dan juga ya mungkin Dika juga gitu ya. Air liur itu menjadi salah satu penyebab penularan HIV. Benar nggak sih Bu? Enggak, cuma 4 cairan aja. 4 cairan? Iya, jadi cairan sperma, cairan vagina, cairan darah, dan air susu ibu. Hanya 4 cairan itu. 4 cairan itu? Iya. Oke, jadi masyarakat perlu tahu nih bahwa 4 cairan itu saja yang sebetulnya bisa menularkan. Betul. Dan masalah air liur itu salah atau gimana sih Bu? Kurang tepat ya, karena memang belum ada penelitian yang menyatakan bahwa HIV itu ada di air liur seperti itu. Oh oke, ya. Nah untuk tadi tuh data di Cirebon sendiri sekarang itu trennya di tahun 2020 lah kita bicara cenderung naik atau cenderung turun dari data yang Ibu punya? Ya, baik. Jadi ini akan berhubungan nih dengan adanya penting nggak sih KPA gitu kan ya. Nah, ketika di tahun ini memang teman-teman dari LSM ini luar biasa. Mereka juga melakukan upaya-upaya penggalian, pendampingan, penjangkauan agar orang yang perilakunya berisiko dites. Jadi dengan gencarnya teman-teman di LSM mendorong orang-orang untuk tes HIV, maka temuannya semakin meningkat. Karena kita lihat bisa kita lihat bahwa temuan di teman-teman LSM juga sangat meningkat untuk temuan di populasi kunci, populasi yang berisiko. Tetapi di populasi umum juga ternyata temuannya banyak, di pasangan suami istri misalnya, itu juga di 2020 juga mendominasi juga seperti itu. Oke, nah balik lagi ke tadi pertanyaan, perilaku beresiko itu apa sih Bu? Perilaku berisiko itu yang pastinya melakukan hubungan seks dengan orang secara berganti-gantian yang kita tidak tahu status HIV-nya. Itu adalah termasuk perilaku berisiko. Beresiko. Iya, berisiko tertular IMS dan HIV. Oke. Dan di Cirebon dari data tadi termasuk yang cukup dominan tuh si perilaku beresiko itu. Iya, perilaku beresikonya lumayan juga ya, hampir sekitar 30%-an lah mereka yang melakukan seks beresiko. Oke, dan trennya berarti kalau dibandingkan tahun lalu misalnya 2019 berarti cenderung naik? Jumlahnya naik ya, karena sampai dengan 2020 aja kita udah 155 di sampai Juni. Sementara di kemarin itu sampai dengan Desember 127. Artinya lumayan naik ya, lumayan ketemuannya lumayan besar sehingga memang ini yang ketika memang saya ditanya kenapa Bu bisa naik, ya karena belum semua orang diperiksa. Sekarang kalau kita bilang coba semua orang yang minimal 1 tahun atau 2 tahun pernah melakukan hubungan seks beresiko dengan seseorang yang kita nggak tahu statusnya, kita periksa. Saya yakin jumlahnya akan semakin banyak. Oke. Itu bentuknya kesadaran. Harus, nah itu yang harus kita dorong adalah kesadaran mereka, mendorong terutama laki-laki yang membeli seks untuk tes HIV. Tesnya Bu? Tes. Nah, tesnya yang dilakukan oleh orang yang merasa bahwa saya sepertinya beresiko. Apa tahap-tahap yang harus dilalui oleh orang tersebut? Yang pertama yang bersangkutan memang harus melakukan konseling dulu, konseling prates seperti itu. Datangnya kemana Bu? Datangnya ke puskesmas. Kalau di Kota Cirebon di semua puskesmas ada ya, mereka datang ke puskesmas, kemudian konseling, kemudian untuk menguatkan, kemudian mereka tes. Negatif maupun positif tetap harus dikonseling. Kalau negatif mereka harus ngapain gitu kan? Kalaupun positif juga mereka harus melakukan hal yang memang selanjutnya mereka harus mengikuti pengobatan HIV, ARV yang kita sebut dengan ARV ya, pengobatan mengakses ARV. Oke, dan bayar nggak sih Bu tesnya? Kalau di Kota Cirebon, kalau KTP-nya KTP kota itu gratis. Oh, gratis. Sampai dengan obatnya juga gratis. Oh, oke. Nah, itu berarti kan orang tersebut tidak mengetahui kondisi dia sekarang
HIV atau tidak, kemudian dia datang ke tempat untuk periksa segala macam. Apa yang menyebabkan orang tersebut masih ragu, masih enggan untuk memeriksakan diri? Apakah karena rasa takut? Justru ketika tahu bahwa saya HIV, akhirnya saya akan bermasalah dengan keluarga, saya akan bermasalah dengan lingkungan, saya akan bermasalah dengan pekerjaan. Iya, karena memang kan HIV ini berbeda dengan yang lain ya. Kalau penyakit yang lain dianggap hanya penyakit medis. Ketika dicek jantung, penyakit jantung selesai. Yeah. Tetapi ketika cerita soal HIV, maka di kepalanya ini sudah mulai bermain bahwa ini akan berhubungan dengan sanksi sosial dan yang lain sebagainya. Sehingga kalau saya tanya kepada mereka yang beresiko, kenapa mereka nggak mau tes HIV, salah satunya adalah khawatir, takut kalau hasilnya adalah positif. Yeah. Takut diketahui orang lain, takut di stigma, dan kalaupun dia bekerja takut dikeluarkan dari pekerjaannya dan yang lain sebagainya. Sepertinya lebih ke arah itu. Walaupun sudah kita kasih penguatan bahwa dengan kita melakukan tes HIV, kemudian mengakses obat ARV, kemudian bisa kembali beraktivitas, itu tidak akan memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita kena HIV. Tapi kalau ternyata tidak berobat, lama-kelamaan ya bisa kena AIDS. Itu nanti akan terlihat bahwa yang bersangkutan terkena AIDS seperti itu. Oke. Dan kebanyakan ketika mereka tahu, respon pertama kali mereka tuh apa sih Bu? Ketika Ibu ngobrol segala macam. Pastinya pertama kali begitu dibuka positif, mereka nangis, mereka kaget, mereka shock. Kemudian yang dipikirkan itu biasanya bukan diri mereka sendiri ya, biasanya malah keluarga, pasangan dan yang lain sebagainya seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada suami yang positif, dia akan mikir gimana ya Bu saya nyampein ke istri saya dan yang lain sebagainya, seperti itu biasanya. Itu adalah hal-hal yang sering Ibu temui? Iya, beberapa kali, karena memang ada beberapa orang yang juga menjadi damping atau klien-klien kita yang sampai hari ini kita masih berkomunikasi. Nah, untuk orang-orang yang ODA ini Bu, sampai sekarang kan masih kerja, masih butuh penghasilan segala macam, itu hidupnya seperti apa? Mungkin bisa diceritain dari beberapa gitu misalnya. Kalau mereka yang memang mengakses obatnya secara rutin, kemudian mereka mengikuti protokol, artinya mereka tidak lagi misalnya suka keluar malam, kemudian makan makanan yang bergizi, mereka bisa seperti kehidupan masyarakat lainnya gitu. Mereka masih bisa melakukan banyak aktivitas, tapi memang mungkin agak mudah lelah seperti itu ya. Tapi saya pikir itu juga bukan satu satu hambatan buat mereka, karena mereka juga sampai hari ini teman-teman saya masih banyak yang bisa melakukan aktivitas yang sama dengan orang kebanyakan. Stigma negatif di masyarakat itu yang sebetulnya harus dirubah ya Bu? Iya, nah kebetulan di Kota Cirebon ini kita punya kelurahan unggulan ya, yang sudah membuat supaya tidak ada stigma di masyarakat, dan alhamdulillah yang bersangkutan mau terbuka, kader menerima, masyarakat menerima, dan kelurahan pun akhirnya bisa bersama-sama melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Saya sebut aja di Kelurahan Derajat ya, yang sudah sangat luar biasa. Mereka punya tim, sehingga ini salah satu contoh yang memang membuktikan bahwa orang HIV masih bisa melakukan banyak aktivitas, orang HIV tidak perlu dikucilkan, dan orang HIV juga bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kota Cirebon. Wah, itu jadi memang selama ini juga sudah ada buktinya. Iya. Yang penting akses obat tadi. Nah, masalah akses obat berarti itu adalah obat yang akan dikonsumsi sama orang dengan HIV/AIDS ini. Dan obat ini bayar, gratis, dikonsumsinya per apa? Per minggu kah, per hari kah, atau kayak gimana? Iya, obat ini memang kan di drop dari Kemenkes ya, kemudian diberikan ke Dinkes provinsi di masing-masing provinsi, dan memang masih gratis, karena setahu saya obat bisa gratis ini karena kita juga ada bantuan dari luar seperti itu. Dan memang di beberapa belakangan hari ini teman-teman ada ketakutannya, kekhawatiran, karena memang jaminan tentang obat ini masih belum bisa dipastikan, karena sampai hari ini aja ketersediaan obat kita juga masih dianggap minim ya, dianggap sangat menipis. Sementara teman-teman ODA ini kan memang sangat bergantung kepada ARV ini. Tadi Ibu menyebutkan luar itu luar apa? Luar dari asing dan asing. Luar negeri berarti? Iya, setahu saya tuh yang informasi yang saya dapat 2 tahun ke belakang ini memang Kemenkes tidak melakukan pengadaan obat ARV. Kita masih dapat bantuan dari bantuan asing. Ini yang mungkin kita mendorong supaya kedepannya Kemenkes bisa lebih serius lah untuk menangani obat-obatan ARV, sehingga kami yang di daerah ini mendorong orang untuk mengakses obat supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Sementara garansi pengadaan obatnya kita berharapkan bahwa negara bisa menjamin ini. Oke. Nah, sepengetahuan Ibu, apa penyebabnya sehingga Kemenkes
tidak lagi mensuplai obat ya. Sementara Oda ini sangat bergantung sama obat yang dikonsumsi. Ya, bukan mensuplai ya, tapi gini, Kemenkes tetap menyalurkan obat ke Dinkes provinsi. Iya. Tapi setahu saya pengadaan obat ini memang bukan pengadaan obat yang dianggarkan melalui APBN. Nah, kita teman-teman di bawah ini berharap bahwa ketersediaan obat dijamin oleh negara, bahwa tidak ada lagi misalnya ini terlambat loh, karena beberapa bulan kemarin kita sempat ketar-ketir karena ada beberapa obat yang memang hampir tidak ada di daerah. Sementara mereka kan setiap hari harus konsumsi, ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Bagaimana kami di lapangan ini kemudian berteriak-teriak untuk mereka rutin mengkonsumsi obat, sementara ketersediaan obatnya juga masih dalam tanda kutip. Dan harapan saya ya kita sih berharap supaya obat ini tetap harus disediakan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap penanggulangan HIV/AIDS. Oke. Ketar-ketir, takut obatnya nggak ada. Ya. Nah kalau misalnya benar-benar nggak ada, seperti tadi misalnya asing yang memberikan bantuan untuk suplai obat segala macam, apa yang paling ibu takutkan? Dan gimana caranya ketika Oda dan suplai obatnya nggak ada? Ya itu yang paling saya takutkan, ketika memang tidak ada obat sama sekali buat Oda, ya selesai. Semahal itukah atau memang belum ada produksinya di Indonesia, aksesnya susah atau seperti apa? Kalau obatnya kan memang dari luar ya, dari luar selama negeri. ini memang dari luar obatnya gitu kan, seperti itu. Hanya kan memang kalau menurut data kurang lebih ada 400.000 ya orang di Indonesia yang terinfeksi HIV yang bergantung kepada obat ARV. Dan obatnya juga dari luar, sehingga ini yang membuat kita juga ketar-ketir. Mudah-mudahan ya negara bisa memproduksi sendirilah, karena kita melihat bahwa pengidap HIV-nya kan sudah banyak gitu, sehingga mungkin kedepannya juga bisa akan bertambah kan. Kalau kita tetap mengandalkan dari luar, saya nggak kebayang deh gitu kalau sampai obat tidak ada, ya resikonya bisa terjadi kematian yang berjamaah, karena memang mereka mengandalkan obat ARV untuk keberlanjutan hidup mereka, seperti itu. Artinya sampai sekarang Indonesia belum mampu memproduksi obatnya sendiri, masih bergantung sama obat dari luar negeri. Oke, dan kendala-kendalanya berarti selama ini adalah obat nih Bu. Penyalurannya berarti obat itu datang dari luar negeri, kemudian masuk ke Kemenkes, kemudian provinsi, baru disebar ke kota-kota. Dan itu jumlahnya dihitung berdasarkan data di setiap kota atau random saja. Kota ini kebagian segini nih, sekian persen dari data dari obat yang kami dapat misalnya. Kalau yang sudah sebelum-sebelumnya itu memang berdasarkan data yang ada. Misalnya ada 10 Oda ya dikirim 10 Oda. Misalnya kita kan ada 520. Misalnya ada 520, kita dikirim 520 untuk kebutuhan teman-teman Oda. Tetapi kemarin sempat tuh kebutuhannya 240-an tapi dikirim hanya 130 itu karena memang keterbatasan. Alasannya karena memang keterbatasan obat yang ada, sehingga harus dibagi terlebih dahulu, mungkin nanti diusul seperti biasa, nanti diusulkan kembali baru di dropping lagi, seperti itu. Nah ketika berkekurangan kayak gitu gimana Bu? Ya paling kita hanya bisa berteriak kemudian diselesaikan oleh provinsi dengan ya mungkin ya artinya dibagi-bagi lagi, nggak bisa full. Biasanya kan mereka mendapatkan obat di sebelum COVID ini sebulan sekali kan, mereka bisa akses buat sebulan, tapi dengan keterbatasan obat ini ya mereka ya 2 minggu gitu, nanti mereka ngambil lagi gitu 2 minggu lagi, seperti itu. Itu yang terjadi di belakangan hari ini ya, dan memang sebetulnya ini menjadi permasalahan nasional sebetulnya. Permasalahan nasional, ya, tidak hanya di Kota Cirebon. Iya, sebetulnya menjadi permasalahan nasional dan semua berteriak, tapi mudah-mudahan teriakannya sampailah ke pemerintah pusat. Oke, dan pandemi nih, kita sedang menghadapi pandemi, dan sepertinya konsentrasi pemerintah kan kebagi nih ke pandemi, termasuk juga Kota Cirebon misalnya. Ada yang berubah kah Bu? Untuk penanganan segala macam? Kalau penanganan sih enggak ya, memang kita ada WFH gitu, tapi kan kalau kita harus mengantarkan pasien misalnya atau klien, kan nggak mungkin bisa WFH, tetap harus dijemput, tetap harus bersentuhan dengan mereka. Ketika mereka misalnya membutuhkan konseling kita,
agak sulit juga kalau kita misalnya by phone saja, sementara ada hal-hal juga yang memang harus kita sentuh secara langsung. Jadi ya saya pikir selama COVID dari Januari, saya malah merasa nggak ada yang berbeda ya, semua kita lakukan yang sama dengan sebelumnya. Walaupun mungkin protokol kesehatan kan kita tetap harus kita pakai lah seperti itu. Oke, nah itu secara KPA, tapi secara nasional, misalnya support dari pemerintah, konsentrasi dari pemerintah untuk penanggulangan HIV ini kebagi nggak akhirnya? Kalau pemerintah sendiri memang untuk HIV, kalau pemerintah pusat selama ini hanya obat-obatan ya, penyelenggaraan obat-obatannya saja, akses layanan itu dari pusat. Tapi kalau untuk kegiatan, program, penanggulangan di daerah itu sepenuhnya dari APBD Kota Cirebon. Oke. Dan kalau ngomongin tentang tadi pendanaan, selama ini pendanaan lancar-lancar aja kan Bu? Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Untuk di Kota Cirebon lancar? Untuk di Kota Cirebon lancar, kita alhamdulillah nggak pernah berhenti ya. Dari 2009 kita selalu dapat support walaupun naik turun lah seperti itu, tapi saya kira ini juga menjadi komitmen dari pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah juga concern terhadap penanggulangan HIV di daerah. Gitu. Oke, dan di Kota Cirebon kantornya di mana Bu untuk KPA? Kantornya ada di Komplek Angkatan Laut di Jalan Arafuru nomor 2. Oke, di Jalan Cipto ya, di Jalan Cipto. Oke, daerah situ. Nah, ini kalau bicara tentang kantor gitu ya, minimal buat bayar listrik aja mah kudu ada kan Bu? Iya kan, hal-hal seperti itu, detail seperti itu, selain kegiatan di lapangan, hal-hal operasional juga harus terpenuhi. Untuk keliling perlu bensin segala macam ya kan? Ya, tetapi iya, tapi memang itu masih bisa sangat, ditanggulangi, masih sangat minim ya. Iya. Memang kalau terkait sampai detail itu kita enggak, tapi kalau untuk biaya operasional juga menurut saya juga masih saya bilang masih bisa tertanggulangi lah, walaupun mungkin tidak berlebih, tapi juga ya kita harus nyatakan cukup lah ya. Berarti Ibu udah terpaksa menyatakan cukup. Kita nyatakan cukup lah ya. Dibandingkan dengan kota lain yang tadi sampai enggak ada sama sekali KPA gitu ya. Jadi Kota Cirebon tuh Ibu nyatakan cukup lah. Masih sangat bersyukur lah ya. Masih sangat alhamdulillah kalau saya lihat Dinkesnya luar biasa, BP4D-nya luar biasa, Bu Wakilnya, Pak Walinya juga sangat concern. Jadi saya kira kalau bicara ukuran besar kecil kan relatif ya. Balik artinya lagi. saya juga selalu menyampaikan mudah-mudahan kedepannya bisa terus meningkat, karena memang pasca nanti teman-teman LSM ini kan masih didanai oleh donor asing ya sampai dengan 2023. Kalau nanti 2023 donor asingnya sudah hengkang, berarti kan sepenuhnya akan kembali kepada pemerintah daerah. Nah, maka dari itu pemerintah daerah harus siap ketika memang nanti donor asing sudah tidak lagi mendanai untuk teman-teman di LSM. Itu di tahun 2023. Oke. Kalau tim di KPA di Kota Cirebon sendiri ada berapa orang sih Bu total? Kita hanya berenam ya. Hanya berenam? Berenam ya, di sekretariat kita hanya berenam. Ada Ibu sebagai sekretaris. Saya, kemudian ada pengelola program, kemudian ada pengelola administrasi, kemudian juga ada koordinator lapangan, kemudian juga ada yang penjangkaunya 2 orang. Capek bukan Bu? Kenapa? Capek nggak? Saya kira kita harus mencintai pekerjaan kita ya. Dengan cinta saya kira nggak akan capek deh. Tapi cukup ya untuk 6 orang itu dibagi tugas-tugasnya? Insya Allah cukup, mudah-mudahan cukup, walaupun nanti kita satu orang bisa mengerjakan 3 tupoksi misalnya gitu. Ya double job ya. Tapi udah terbiasa ya ritmenya. Sudah terbiasa. Oke, dan berarti secara office kerja 8-4 Senin Jumat atau kayak gimana sih Bu? Kita kerja ya, kalau kerja kita dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Tapi kan kenyataannya kalau ada kegiatan yang di masyarakat, Sabtu Minggu kita juga tetap turun. Bahkan malam hari? Malam. Kadang pemeriksaan HIV juga kan ada yang juga minta malam hari juga seperti itu. Oke, pemeriksaan HIV itu biasanya untuk KPA sendiri jalannya kemana? Dalam tanda kutip jalan ya, perginya kemana, yang dites siapa gitu, rata-rata gitu. Kalau ada istilah namanya kita tes HIV secara mandiri, jadi kita dorong orang yang berisiko untuk tes HIV di layanan kesehatan di puskesmas. Ada juga yang kita sebut dengan mobile VCT. Jadi kita pelayanannya yang mendekati ke hotspot atau ke tempat tongkrongan. Jadi bisa jadi kita bawa ke kos-kosan gitu kan. Kemudian kita titik-titik remaja di mana kumpul, titik-titik pelanggan seks kumpul, kita bawa supaya mereka bisa dilakukan tes HIV di tempat. Seperti itu. Atau misalnya juga di tempat
tempat, karena memang di Perda kita, di Perda nomor 3 tahun 2015 bahwa tempat hiburan malam juga mereka juga wajib melakukan penanggulangan HIV/AIDS, maka secara rutin 3 bulan sekali tempat-tempat hiburan malam ini juga kita lakukan tes HIV. Oh oke, hiburan malam, tempat hiburan malam. Nah untuk reaksinya kalau Ibu datang sama teman-teman dari KPA, biasanya si tempat hiburan malam tuh seperti apa? Atau mereka welcome atau justru ada yang, "Duh saya jangan dong, jangan dites," gitu? Ya rata-rata sudah welcome ya, karena kita melakukan pendekatan ke manajemennya, ke pengelolanya, bahwa memang ini bukan hanya cerita soal perda yang diwajibkan, tetapi juga cerita soal bagaimana upaya penanggulangan HIV di semua lini, di perusahaan, di tempat hiburan, di tempat kerja, di sekolah dan yang lain sebagainya. Jadi bukan kita menstigma bahwa di tempat hiburan itu misalnya sarangnya HIV, tidak seperti itu, tapi bahwa menjadi salah satu bentuk penanggulangan adalah salah satunya adalah tempat kerjanya ya tempat hiburan malam. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya bentuknya adalah independen, misalnya sebuah perusahaan, saya ingin memastikan karyawan saya ada yang HIV atau tidak gitu ya. Itu bentuknya boleh nggak mengajukan ke KPA, nanti didampingi segala macam. Terus untuk sekali tes data akan keluar positif atau negatif itu berapa lama sih Bu? Iya, sebetulnya kalau yang kita datang ke tempat layanan yang sudah komprehensif ditunggu setengah jam itu udah keluar hasilnya. Datanya. Tapi biasanya kalau kita datang ke tempat kerja, kemudian mereka mau mobile kan banyak, misalnya pernah kita periksa sampai 300 orang tes. 300 orang? 300 orang sekaligus, misalnya seperti itu, ya paling kita minta waktu 2-3 hari ya, karena kan memang harus kita pilah-pilah dulu seperti itu. Okay. Kita bahkan pernah mengetes sampai 1.500 orang waktu itu. Dalam satu hari. Dalam satu hari? Iya. Ya datanya banyak banget dong Bu. Ya. Takut ketukar nggak? Enggak ya? Enggak, karena timnya banyak. Saya juga ikut turun membantu melakukan konseling, melakukan pendataan dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah berbicara tentang penyakitnya sendiri, sekarang kan orang juga kebagi ke pecah konsentrasinya, orang lebih tahu corona gitu ya, COVID-19. Kalau misalnya di compare, lebih bahaya mana? HIV/AIDS atau corona? Corona ya. Iya. Saya kira karena sama-sama virus, HIV juga awalnya kan sama-sama pandemi juga ya. Tapi hari ini HIV menjadi epidemi karena memang sudah bisa dikendalikan. Kalau COVID mengapa hari ini terkesan menyeramkan karena memang ini virus belum bisa dikendalikan. Seperti itu. Kita cegah dengan sana sini sama seperti awal HIV, seperti itu sehingga memang terkesan bahwa luar biasa bahaya COVID-19 ini seperti itu. Saya kira kalau seandainya nanti sudah ada vaksin, ini juga akan menjadi kelompok penyakit yang biasa dengan yang lainnya ya, seperti hepatitis dan yang lain sebagainya. Jadi kalau misalnya sangat membahayakan, saya kira kalau misalnya COVID ini kita lihat bahwa di Indonesia saja banyak yang bisa sembuh ya. Mudah-mudahan sih memang tidak membahayakan seperti yang digambarkan, walaupun kita nggak bisa menafikan bahwa banyak juga yang meninggal karena COVID. Tetapi kalau bicara soal HIV, ini kan mereka karena harus tetap bergantung kepada obatnya harus diminum. Kalau COVID ada jedanya, bisa harapan sembuh. Kalau HIV tidak bisa lagi lepas dari virusnya, karena seumur hidup virusnya tetap ada di dalam tubuh. Hanya tinggal bagaimana obat ini bisa mengendalikan virusnya atau enggak dengan pengobatan ARV-nya. Jadi saya kira karena sama-sama virus, saya kira sama-sama membahayakan kalau kita tidak tahu pencegahannya. Kalau COVID kan agak sulit ya. Gimana saya walaupun kita kadang sudah pakai ikuti protokol kesehatan, kadang banyak juga orang yang terinfeksi. Beda dengan HIV. Kalau dari cara penularannya, kalau HIV, kalau kita sudah tahu penularannya, kita bisa tidak tertular. Karena memang saya 18 tahun bergulat di HIV, alhamdulillah, artinya saya tidak tertular. Tapi kalau dengan COVID, who knows ya, kita dengan siapa aja bisa tertular walaupun baru ketemu sejam 2 jam misalnya seperti itu. Iya, bahkan kan sempat beredar informasi bahwa yang justru bahaya tuh dropletnya. Jadi kita nggak ketemu sama orangnya, tapi kita ketemu sama dropletnya pun ada risiko untuk tertular ya. Itu dia makanya. Kalau ya begitulah yang terjadi di masyarakat ya. Nah untuk tadi Bu, orang-orang yang dengan resiko gitu ya, si activity-nya, misalnya tadi Ibu sempat cerita sih di off air, bahkan ada yang sampai menikah orang dengan HIV/AIDS ini gitu ya, dan tidak semenakutkan itu sebetulnya.
Seperti apa? Ya, artinya bahwa ketika memang HIV ini sudah bisa dikendalikan karena sudah menjadi epidemi, kenapa kita harus segera mencari orang yang beresiko kemudian dites supaya yang bersangkutan tidak menularkan kepada yang lainnya, dan yang bersangkutan juga masih bisa bereproduksi, masih bisa punya anak, anaknya juga masih negatif. Kenapa? Karena memang dengan pendampingan di penanggulangan HIV di sini memungkinkan orang-orang yang sudah positif untuk tetap beraktivitas, untuk bisa, berkali tadi saya bilang bahwa bisa memberikan kontribusi konkret kepada negara, sehingga ya tidak perlu ditakutkan sebegitu takutnya ya, sepanjang kita yakin bahwa kita tidak beresiko, kemudian kita beresiko kita tes HIV dan negatif, kemudian kita tetap menjalankan kehidupan yang sehat. Saya kira kita juga bisa, akhirnya kita berdampingan dengan orang-orang yang positif. Nah, kalau kitanya yang negatif, ya tinggal kita kasih penguatan kepada yang positif untuk terus bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bermakna lah, seperti itu. Oke, dan mereka juga masih tetap bisa hidup bahagia, hidup berdampingan. Sangat, gitu ya. Iya. Dan setahu Ibu, seberapa harmonisnya hubungan antara Oda dengan orang yang negatif atau orang biasa gitu ya? Iya, kalau di lingkungan yang di kota ya, di kota Cirebon, di beberapa kasus misalnya ada temuan, ada sedikit bukan stigma ya, tapi ada ketidaktahuan masyarakat soal HIV, kita langsung turun dengan dinas kesehatan, dan pada akhirnya mereka nyaman-nyaman aja dengan mereka yang sudah positif, karena kan tadi menularnya kan nggak gampang, gitu. Jadi HIV itu seperti pilihan ya, menurut saya. Artinya gini, kalau kita tidak mau tertular kan sudah tahu penularannya apa saja, risiko penularannya. Kalaupun misalnya contoh ketika kita mau menikah, kita tes HIV berdua dengan pasangan kita misalnya. Kalau misalnya kita tahu pasangan kita positif HIV dan kita tahu kita bisa punya anak yang juga negatif, kita mau melanjutkan menikah, kan tidak apa-apa. Kita anjurkan seperti itu, karena di kota Cirebon kan juga seperti itu ya, kita juga masuk ke calon pengantin, kita beri pemahaman seperti itu. Dan kalau misalnya yang negatif dua-duanya, itu kan juga harus diberi pemahaman gimana caranya supaya mereka tidak positif, kan begitu. Itulah kenapa penting tuh tadi. Betul. Ya Bu ya. Oke. Nah, untuk kegiatannya sih selama ini sempat ngegandeng wartawan juga untuk bekerja sama, mengkampanyekan, terus juga siswa-siswa sekolah. Betul. Gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan rutinnya apa aja sih Bu untuk di KPA ini? Kalau kegiatan rutinnya yang pasti kita ada edukasi, kemudian ada promosi. Edukasi itu kita berikan kepada semua lini ya, semua sektor. Kemudian juga ada promosi. Promosi itu adalah promosi supaya mereka tidak melakukan perilaku berisiko sehingga bisa terinfeksi HIV. Kemudian juga kita melakukan rapat-rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Mengapa? Karena ini menjadi penting. Karena biar kita tersadarkan semua di kota Cirebon ini, terutama yang di bawah BP4D, bahwa HIV ini bukan hanya menjadi urusannya dinas kesehatan, tetapi juga ada dinas sosial, kemudian ada dinas pendidikan. Sekarang gini, bagaimana kalau seandainya ada Oda yang dia sekolah, kemudian diketahui dia positif, kemudian misalnya dia sempat dikucilkan. Nah, ini kan menjadi bagian juga dari tugas sekolah, misalnya seperti itu. Karena beberapa tahun yang lalu itu sempat juga terjadi. Di kota Cirebon? Di kota Cirebon sempat terjadi. Nah, ini yang coba kita gandeng semua pihak, kita duduk bareng, kita mikir bareng bahwa HIV ini menjadi permasalahan bersama, bukan lagi permasalahan dari sisi medis. Kalau medis mereka akses ARV sudah selesai, kemudian tidak ada pengucilan, kemudian masyarakat juga sudah aware, selesai sebetulnya. Tapi yang jadi masalah adalah hari ini bukan penyakit medisnya, tetapi lebih ke sanksi sosialnya yang masih dirasakan berat oleh mereka yang positif HIV. Sehingga itulah yang kita harus lakukan penyamaan persepsi di semua sektor, di semua dinas, sehingga pemerintah daerah ini melalui Komisi Penanggulangan AIDS yang dikomandoi oleh Pak Wali Kota bisa betul-betul memagari agar memang orang-orang yang HIV positif ini juga mendapatkan hak yang sama dengan mereka yang negatif HIV, atau populasi kunci ini mendapatkan hak yang sama dengan populasi umum yang memang mereka belum terinfeksi HIV. Oke, dan sejauh ini kalau misalnya ngobrol, ketemu langsung sama dinas-dinas terkait, sempat ada deadlock nggak sih? Biasanya gitu, sebuah dialog akan ada yang selesai, ada juga yang deadlock. Nah, sejauh ini kalau KPA ketemu sama dinas-dinas terkait, selancar itukah komunikasinya? Alhamdulillah ya, sampai dari 2009 sampai dengan hari ini di kota Cirebon tuh karena mungkin istilahnya sedulur KB ya. Jadi BP4D-nya ini luar biasa, kemudian juga dinas pendidikannya juga sangat support, apalagi dinas kesehatan yang memang notabene mengurus
Komisi soal Kesehatan, dan beberapa dinas memang yang sebelum seperti di Spora Budpar ini juga kan mereka DKUKP-nya juga yang membidangi di tempat hiburan, mereka juga sangat merasa terbantu dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi untuk di Kota Cirebon sampai hari ini saya masih merasa fine-fine aja dengan dinasanya, tinggal nanti bagaimana kita mengkolaborasikan, mensinergiskan supaya upaya penanggulangan HIV ini bisa berjalan seirama. Oke. Dan targetnya adalah bentuknya seperti apa? Bentuknya menjadi perda kah atau cukup lah kita bantu gitu seperlunya, kalau bisa perlu kita bantu, atau seperti apa? Yang pasti karena kita sudah ada perda, bagaimana KPA ini dan Dinas Kesehatan mengawal supaya perda ini menjadi perda yang implementatif bagi semua dinas. Oh, perdanya benar-benar jalan nih? Ya, bukan perda yang mandul, tapi sampai hari ini alhamdulillah setiap pasal per pasal itu selalu kami lakukan evaluasi. Bahkan ada rencana nanti mungkin di tahun depan kita akan melakukan revisi perda yang nanti bisa lebih menajamkan lagi supaya gerak dari teman-teman masyarakatnya, dari teman-teman LSM dan juga dari dinasnya bisa lebih tajam lagi. Oke, berarti menurut Ibu dalam perda yang sekarang ada yang perlu dipertajam? Ada yang perlu dipertajam, seperti itu. Contohnya adalah? Contohnya misalnya di perda ini kan di perda penyesuaian lebih ke peraturan perundangan. Karena kan perundangan selalu ada yang baru ya, sehingga memang perda ini harus direvisi karena memang mengikuti perundangan yang baru. Kemudian misalnya kita akan mengatur di perda ini tidak ada, di perda yang sebelum yang ini belum ada tentang populasi kunci terkait dengan pelanggan seks nih. Ini belum kita atur walaupun nggak kita sebutkan secara rinci tentang pelanggan seks, tapi ini akan kita atur supaya mereka juga terlibat di dalam penanggulangan HIV/AIDS seperti itu. Dan bentuk keterlibatannya adalah dengan tidak melakukan perilaku seks, dengan tidak lagi membeli seks sehingga mereka melakukan upaya pencegahan. Seperti itu. Pelibatan laki-laki ya, laki-laki karena beli seks itu ada di kuasanya laki-laki. Oke. Wow. Speechless ya. Oke, dan untuk hal-hal terkait dengan HIV/AIDS di Kota Cirebon, apa yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat yang menyaksikan obrolan kita hari ini? Ya, saya berharap bahwa masyarakat sudah mulai bukan hanya aware, tapi juga sudah mulai melakukan penguatan tentang pemahaman HIV secara komprehensif, sehingga masyarakat paham, masyarakat tahu bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bertindak ketika memang di lingkungan mereka ada yang positif HIV, atau bahkan mereka juga mampu melindungi anak dan juga keluarga dari penularan HIV/AIDS. Oke. Dan pesan singkat untuk orang-orang yang masih dalam tanda kutip mempunyai perilaku yang beresiko, Bu? Bagi mereka yang masih beresiko dan takut untuk tes HIV, saran saya segera periksakan diri agar bisa dideteksi lebih awal untuk terhindar dari terjangkitnya penyakit AIDS. Oke. Terima kasih Ibu, obrolannya sangat benar-benar mengedukasi gitu ya. Kita banyak tahu tentang hal-hal yang mungkin pemahaman kita selama ini salah tentang HIV dan perkembangannya seperti apa di Kota Cirebon. Terima kasih Ibu udah mampir ke sini. Dan yang pasti buat yang nonton video ini jangan lupa buat like, comment, share dan juga subscribe Pilar Radio Channel. Talk slow, kita talk tapi slow.